Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang senantiasa sabar menilai satu persatu para dai dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Qur'an merupakan salah satu kitab suci, satu-satunya kitab suci yang berisi tentang petunjuk dan kebahagiaan yang senantiasa relevan dengan perkembangan zaman. Al-Qur'an bagaikan benteng yang kokoh dalam mengcounter tipuan dan godaan setan. Lalu, apakah sebenarnya peran dan fungsi diturunkannya Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Hadirin rahimakumullah. Ayat tersebut dalam ilmu balaghah termasuk kalam khabari atau inkari yang menginformasikan sekaligus menegaskan kepada manusia bahwasanya telah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada jalan yang benar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya Shuffatul Tafasir menjelaskan bahwasanya ada 4 fungsi diturunkannya Al-Qur'an. Ada berapa teman-teman semuanya? Ada 4. Yang pertama, mau'idatum mir rabbikum ay mau'idatum min khaliqikum. Al-Qur'an merupakan sumber dari pelajaran, sumber dari informasi dari Tuhan Sang Maha Pengajar. Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Jawahirul Quran mengatakan bahwasanya seluruh sumber pengetahuan baik yang datang terdahulu maupun yang datang kemudian, baik yang sudah kita ketahui maupun yang belum kita ketahui, itu semuanya bersumber dari Al-Quran. Yang kedua, syifa'un lima fis sudur ay yasfi ma fiha minasyirki wasyakki wal jahl. Al-Quran berfungsi sebagai obat penyakit batin seperti ragu, syirik, dan juga bodoh. Mengapa ditegaskan bahwasanya Al-Quran sebagai obat penyakit batin, bukan penyakit zahir? Karena penyakit batin lebih menyakitkan, lebih luar biasa efeknya dibandingkan penyakit zahir yang akan saya sebutkan ini. Betul nggak Ustaz saja? Jantung, corona, kanker, bahkan paru-paru, itu merupakan penyakit zahir yang sangat luar biasa efeknya. Tetapi sombong, iri, benci, dengki, bahkan korupsi itu jauh lebih luar biasa efeknya dan jauh lebih mengganaskan. Yang ketiga, hudan ay hidayatum minat dhalal. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Sebagai contoh, Maurice Bucaille, seorang ahli bedah asal Perancis yang berhasil masuk Islam dikarenakan ia sangat mengagumi ilmu yang ada di dalam Al-Quran setelah beliau berhasil meneliti isi yang ada di dalam Al-Quran. Masya Allah. Yang terakhir, yang keempat, rahmatun li ahlil iman ay rahmatun lil mu'minin. Al-Quran berfungsi sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad SAW dalam kitab Sahih Muslim nomor 804 dari Abu Umamah Al-Bahili. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena kelak dia akan datang di hari kiamat, syafi'an li ashabi, untuk memberikan syafaat. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa menjadi manusia yang pecandu, yakni pecinta dan perindu. Cinta pacar Mas Panitia? Bukan. Atau malah rindu mantan yang lalu? Itu malah bukan. Melainkan cinta kepada Al-Quran dan rindu membaca, mempelajari Al-Quran. Marilah kita senantiasa meluangkan waktu luang untuk membaca Al-Quran. Jangan malah kita menunggu waktu luang untuk bisa membaca Al-Quran. Demikian yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran ala husni timamikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.